Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang diantaranya nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga Allah sampaikan umur kita di Ramadan ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat mengikuti pembelajaran daring ataupun pesantren Ramadan pada saat ini. Pada kesempatan ini ibu akan membawakan materi kali ini, yaitu tentang amalan ibadah pada bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Di antaranya yaitu yang ke-1 adalah iktikaf. Apa yang dinamakan iktikaf? Iktikaf artinya meluangkan waktu untuk berdiam diri di dalam masjid. Ngapain saja di dalam masjid? Apakah ikut ngadem, main game, atau bagaimana? Nah, yang dinamakan iktikaf, diam diri di dalam masjidnya itu adalah untuk beribadah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran, sholat, ataupun berzikir dan amalan-amalan yang lainnya. Banyak sekali manfaat kita untuk selalu berdiam diri di dalam masjid, yang diantaranya kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua yaitu kita melaksanakan sholat taraweh. Nah, sekarang kita telah melakukan sholat taraweh sebanyak 17 kali. Apakah ada yang bolong? Ataukah kalian hanya pergi ke musholanya saja, kemudian ramai di mushola? Nah, sholat taraweh itu apa? Sholat taraweh adalah sholat yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Tidak ada sholat taraweh yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Berapa rakaat banyaknya sholat taraweh itu? Ada yang mengatakan saya mah ngambil 8 rakaat aja atau 11 rakaat. Ada yang mengatakan saya 23 rakaat. Apakah mereka ada yang salah? Tidak. Semuanya punya landasan masing-masing. Ada yang ngambil 8 rakaat, mungkin mereka mengambil dari kisah Nabi Muhammad yang dikisahkan oleh istrinya, yaitu Siti Aisyah, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan sholat sunat setelah sholat isya sebanyak 11 rakaat yang tidak pernah dilakukan pada bukan bulan puasa. Mungkin dari situ ngambil fatwanya. Dan ada yang mengatakan harus 23 rakaat. Kenapa? Mungkin karena dari kisah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab menyuruh sahabatnya untuk menjadikan imam sholat taraweh sebanyak 23 rakaat. Jadi kalian mau sholat tarawih 8 rakaat atau 11 atau boleh 23, tidak apa-apa. Tidak ada pertentangan masalah sholat. Yang penting kita mengerjakan sebaik-baiknya dan tidak pernah mengganggu orang yang ada di sekitar kita, ya. Yang ketiga yaitu hidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, ataupun dengan amalan-amalan yang lain, sholat atau apa aja boleh. Kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar sebetulnya tidak ada yang tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tetapi
Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari di akhir bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal yang ganjil. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Kita sering mendengar orang-orang bertadarus. Nah, itu adalah amalan di bulan puasa, tadarus Al-Quran. Semoga kalian juga bisa mengerjakannya, bisa tamat 1 kali khatam di bulan puasa ini ya. Dan amalan itu bukan hanya di bulan puasa aja, harus berlanjut juga setelah bulan puasa nanti. Karena kita tahu bahwa orang yang membaca Al-Quran itu adalah akan menjadi teman. Yang sering membaca Al-Quran itu, Al-Quran adalah teman di dalam kuburnya kelak. Semoga kita pun akan seperti itu. Yang kelima yaitu berbanyak sedekah. Bersedekah itu adalah memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Itu namanya sedekah, memberi arti yang berharga. Silahkan kalian bersedekah, memberi kepada teman boleh, memberi kepada tetangga boleh, memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, itu sangat lebih baik lagi. Jadi harus dilandaskan dengan ikhlas. Jangan sampai saya bersedekah karena ingin dipuji, karena itu akan jatuhnya kepada riya. Nah, apa riya? Coba yang masih ingat riya itu apa? Riya itu adalah perbuatan baik yang hanya ingin dilihat orang supaya orang itu tahu. Dan itu adalah termasuk orang-orang yang celaka yang mengerjakan amal solehnya karena riya, seperti yang pernah kita pelajari di surat Al-Maun kemarin ya. Selanjutnya adalah mengerjakan umroh bagi yang mampu. Amalan di bulan puasa ini yang utama diantaranya adalah mengerjakan umroh. Makanya banyak ya orang-orang yang kaya yang sengaja pergi ke Baitullah itu pada bulan puasa untuk melakukan umroh. Kita tidak bisa, kita laksanakan amalan-amalan yang bisa saja. Selanjutnya itu perbanyak istighfar. Untuk apa kita berbanyak istighfar? Istighfar adalah sebagian dari zikir kita untuk membersihkan kita dari dosa-dosa yang kecil. Nah, dengan istighfar mudah-mudahan dosa yang kita pernah kerjakan Allah ampuni, Allah bersihkan. Jadi ketika kita lebaran nanti kembali ke keadaan yang fitri, keadaan yang bersih kembali. Yang terakhir yaitu jadikan bulan puasa ini adalah bulan taubat. Jadi taubat, bukan taubat sambal ya. Taubat sambal itu taubat udah berjanji tidak akan melakukan kesalahan, tetapi kemudian dilakukan lagi, dilakukan kembali. Nah, kalau taubat itu harus taubatan nasuha. Jadi kita setelah melakukan kesalahan kita bertobat, berjanji tidak akan melakukan kembali, dan itu akan membuat kita hidup akan semakin baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini kalian bisa ambil manfaatnya, bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kalian, dan semoga puasa kalian lancar, sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu sampaikan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Kekurangan milik Ibu pribadi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.